Hai semuanya, pada video kali ini sebenarnya saya akan membahas ikan baru tapi cananya masih sama, yaitu Asiatica RSWS. Terus kenapa ini blur? Karena saya sengaja, karena di sebelahnya itu adalah baby YS ya. Itu untuk updatean selanjutnya supaya kalian penasaran dulu. Dan di sini kenapa saya membahas RSWS kembali? Karena saya ingin memberikan perkembangan si ikan itu lebih detail lagi ya, karena yang untuk kemarin itu kurang detail karena itu ikan punya saudara saya, jadi saya tidak sering ke rumah saudara saya. Nah, dan apa saja yang akan saya bahas, tetap simak videonya dengan baik ya. Oke, video ini adalah cana dimana si ikan itu masih berada di si penjual ya, atau di pemilik pertama sebelum saya beli. Dari kelihatannya itu nampak biasa saja ya, namun kenapa saya ingin membelinya ya, karena harganya itu lumayan murah. Ini ikan kisaran size 8-9 cm kalau nggak salah, dan dengan harga yang cukup lumayan, makanya saya akan ambil walaupun ikannya itu nampak biasa saja ya, namun akan saya treatment apakah nanti ada perbedaan atau tidak. Dan ini adalah video hari pertama si ikan masuk. Bisa kalian lihat bahwa ikannya itu mojok dan diam saja. Itu adalah hal yang wajar. Jadi buat kalian yang baru beli dan ikannya itu mojok, itu wajar ya, karena si ikan itu perlu adaptasi pada lingkungan barunya atau tank barunya. Jadi bersabar saja, pasti lama-kelamaan si ikan akan settle kembali. Yang terpenting ketika ikan baru datang atau baru masuk, yaitu selanjutnya adalah mau makan terlebih dahulu. Masalah mental bisa dilatih ya. Dan ini adalah hari ketiga si ikan berada di rumah saya atau di tank yang berada di rumah saya. Si ikan sudah nampak settle, sudah mau berenang ke sana kemari. Aslinya ikan ini nggak takut, cuman kalau digerakkan menggunakan tangan atau digoda itu si ikan masih belum mau merespon. Karena si Asiatica itu termasuk ikan yang kalem ya, kecuali kalau benar-benar karakternya itu barbar atau bagus, itu beda lagi. Dan di hari ketiga ini sudah saya treatment supaya mau makan pelet. Untuk caranya sama saja sih, yaitu seperti yang saya lakukan di cana-cana lainnya ya. Bisa cek saja di video saya di channel ini. Dan berikut ini akan saya tampilkan video atau rekaman setelah hampir satu bulan saya rawat. Dan ini video setelah hampir 1 bulan saya rawat. Dari segi warna atau badan itu terlihat perbedaannya ya, daripada di pemilik pertama atau si penjual. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya, bahwa cukup lumayan. Dan treatmentnya bagaimana akan saya jelaskan ya. Jadi nanti kalau kalian mau mengikuti silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, saya hanya berbagi pengalaman saja. Yang pertama yaitu masalah makan atau makanannya. Itu saya hanya menggunakan pelet Hikari Blood Red Parrot ya, yang biasanya saya gunakan untuk YS. Dan pemberian pakannya itu 6 hari itu full pellet, dan sehari itu cuma 1 butir pellet saja, terus 1 harinya cacing. Aslinya sama. Untuk semua cana di rumah saya itu treatmentnya seperti itu semua. Dan untuk masalah background, kan pertama saya berikan background berwarna hitam ya, dan sekarang itu di background putih. Dan setelah saya lihat lebih baik itu RSWS di background
putih ya kalau saya pribadi. Namun kembali lagi ke selera, kalau mau background hitam juga nggak masalah, karena ada juga contohnya yang RSWS di background hitam yang di channel saya ini ya, kalau kalian mengikuti channel saya dari awal upload. Jadi di sini itu saya ingin membuat perbandingan saja. Sebagai contoh saja, kalau RSWS di background hitam seperti apa, terus kalau di background putih itu seperti apa. Dan contohnya semua itu udah ada di channel saya ya. Jadi tinggal yang belum nonton tinggal lihat saja di channel saya. Dan selanjutnya itu masalah lampu. Kalau lampu itu saya sering bilang bahwa saya itu menyalakan lampu sesuai selera saya. Ketika saya ingin melihat ikan, pasti akan saya nyalakan. Tapi biasanya sering-seringnya itu setelah habis jam 12 siang itu saya nyalakan sampai jam 10 malam, atau ketika mau tidur itu saya matikan ya. Dan untuk lampunya sendiri di sini saya hanya pakai lampu bolam LED yang buat ruangan. Akan saya tunjukkan seperti apa saya menata lampunya untuk tank ini. Dan seperti inilah cara saya memasang lampu bolam LED. Tutupnya itu saya lepas karena supaya lebih terang, dan posisinya berada di paling depan. Tujuannya itu ketika ikan berada di depan supaya warna si ikan itu lebih jelas ya. Dan satu hal lagi, di sini kan saya sekat. Banyak yang bertanya itu karena ikannya sering lompat padahal sudah disekat. Syaratnya itu supaya tidak lompat itu adalah antara sekat dan tutup itu mepet ya, supaya tidak ada celah ketika ikan mau lompat ke sebelahnya. Dan selanjutnya itu saya akan membahas masalah mental si ikan sendiri. Untuk mental si ikan ini, untuk melatihnya itu lumayan susah ya, karena sampai saat ini pun si ikan itu sangat susah untuk mengikuti gerakan tangan. Namun ketika tangan masuk atau berada di dalam, si ikan itu malah lebih respon. Dan satu hal lagi nih, banyak yang bertanya, bang, sekat itu sebaiknya dikasih lakban atau tidak? Kalau yang saya lakukan, saya berikan lakban, namun saya sisakan sekitar 5 cm untuk ikan saling flaring ya. Dan ketika salah satu ikan itu ada yang down mentalnya, bakal ketutup sama sekat yang sudah dilakban. Oke, kembali lagi ke masalah mental. Di sini akan saya tunjukkan mental si ikan ketika tangan saya masuk ke dalam tank ya. Kalau di luar itu mental si ikan tidak begitu respon terhadap tangan, namun ketika tangan masuk ke dalam tank, mentalnya si ikan itu malah bagus. Oke, akan saya tunjukkan respon si ikan ketika tangan saya masuk dalam tank. Bisa dilihat sendiri, responnya lumayan bagus, dan si ikan tidak lari atau berenang ke bawah menghindari tangan saya ya. Dan ikannya ini termasuk bisa dibilang itu si ikan itu lumayan jinak ya, karena ada beberapa ikan asiatica itu ketika tangan dimasukkan, si ikan malah langsung mojok. Dan untuk mental lainnya, ketika diberikan kaca itu juga lumayan mau merespon, kadang mau flaring, namun kadang juga susah. Yang terpenting itu butuh kesabaran untuk melatih mental ikan ya. Apapun itu ikannya pasti butuh kesabaran, kecuali kalau mental ikannya, karakter ikannya itu memang sudah barbar sejak si ikan itu masih kecil ya, itu beda lagi. Tidak usah dilatih pun pasti si ikan bakal mentalnya bagus dan barbar. Mungkin itu saja pembahasan masalah tentang Cana RSWS ya.
Untuk perkembangan kedepannya akan saya update terus, jadi tunggu saja ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar dalam hal channel. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.